Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heru Kurnianto Cahyono selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya Adelima Putri, mahasiswi MMUGM Jakarta Angkatan 43A dengan konsentrasi Human Resource Management. Perkenankan, pada hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Membangun Daya Saing Perusahaan, Studi pada Microsoft Azure for Operator di kawasan Asia Pasifik. Latar belakang penelitian saya ini bermula adanya fenomena yang cukup menarik pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020, di mana terjadi perubahan tatanan kehidupan sosial dan juga terjadi disrupsi ekonomi. Pada masa itu, semua industri terpapar dan juga mengalami keterpurukan. Namun ada satu hal yang cukup menarik, dari sektor industri teknologi, hal itu tidak terjadi. Justru industri teknologi mengalami kemajuan yang cukup luar biasa. Mengapa hal ini terjadi? Tentunya karena perubahan tatanan kehidupan sosial dengan adanya lockdown dan juga physical distancing. Hal lain juga disampaikan oleh penelitian yang dilakukan oleh McKinsey bahwa akselerasi digitalisasi di tahun 2020 meningkat sebesar 58% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya terjadi penyerapan sekitar 36%. Selain itu, harga saham dari perusahaan teknologi di tahun 2020 sangat meningkat drastis, yaitu sebesar 30%, di mana di indeks harga saham Nasdaq hal tersebut tercapture. Begitu juga dengan PDB yang dihasilkan di Amerika Serikat di tahun 2020, perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 10,2%. Lantas bagaimana kondisi pasca pandemi? Sayangnya perekonomian di tahun 2023 masih cukup sulit dengan adanya resesi untuk negara-negara maju, kemudian adanya tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia, serta krisis energi masih belum membantu dalam hal peningkatan perekonomian. Lantas bagaimana dengan kondisi perusahaan-perusahaan berbasis teknologi? Sayangnya di tahun 2023 pasca pandemi, di mana semua aktivitas kebanyakan sudah kembali normal, justru perusahaan berbasis teknologi mengalami penurunan. Apa penyebabnya? Berikut adalah alasannya. Ada dua hal yang menyebabkan perusahaan teknologi menurun. Tentunya karena aktivitas yang kembali normal, aktivitas sosial dan interaksi sosial antar sesama manusia, sehingga penggunaan digitalisasi pun menurun, sehingga berimpact pada performance finansial di perusahaan teknologi serta beban operasional yang cukup tinggi. Hal ini tercapture dari harga saham perusahaan teknologi di tahun 2023 yang semakin menurunnya sebesar 30%. Kemudian juga beban operasional yang semakin tinggi memaksa perusahaan teknologi harus melakukan PHK, dimulai dari Meta, kemudian juga Microsoft, kemudian Google, dan juga AWS di tahun 2023. Sesuai dengan objek penelitian kali ini, yaitu mengenai Microsoft Azure for Operator, sama halnya dengan Microsoft Global, perusahaan yang akan saya teliti pun mengalami tantangan dan dampak yang serupa. Namun sebelum lebih lanjut membicarakan mengenai dampaknya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Microsoft Azure for Operator. Ini adalah perusahaan dari anak perusahaan Microsoft Azure yang terbentuk di tahun 2020, di mana perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi yang berbasiskan cloud computing dan juga artificial intelligence. Selanjutnya, kembali ke permasalahan yang harus dihadapi oleh Microsoft Azure for Operator
khususnya di Asia Pasifik. Tantangan yang dihadapi tentunya hampir sama. Yang pertama mengenai permasalahan financial performance, di mana kita ketahui bersama bahwa peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 hanya sebesar 10%. Ini tentunya masih di bawah dari AWS yang sebesar 30%. Kemudian yang kedua, beban operasional yang cukup tinggi akhirnya membuat perusahaan juga memutuskan hal yang sama untuk melakukan PHK kepada setiap grup atau divisi yang ada di dalamnya. Ini tentunya menjadi PR yang besar bagi manajemen, sampai pada satu kesimpulan bahwa manajemen harus memberikan perhatian kepada peran kepemimpinan, di mana peran kepemimpinan itu tentunya mempunyai dampak yang sangat signifikan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Dahia, yang menyatakan bahwa diperlukan sebuah kepemimpinan yang tepat dan strategi yang khusus untuk menghasilkan peningkatan ataupun lonjakan yang besar dalam dunia bisnis. Adanya dua permasalahan tersebut, maka peneliti mengerucutkan dalam 3 pertanyaan penelitian untuk tesis berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi daya saing eksternal dan juga daya saing internal yang dimiliki oleh Microsoft Azure for Operator dalam persaingan bisnis? Yang kedua, bagaimana peran kepemimpinan di Microsoft Azure for Operator di Asia Pasifik? Dan yang ketiga, bagaimana strategi kepemimpinan yang tepat yang harus diterapkan di Microsoft Azure for Operator untuk menghadapi tantangan yang ada. Kemudian tujuan penelitiannya tentunya untuk menjawab semua pertanyaan penelitian. Selanjutnya, untuk landasan teori, peneliti akan melakukan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kepada kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan kepada daya saing dan strategi daya saing. Dan yang ketiga, dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kepemimpinan, tentunya peneliti akan melakukan pendekatan beberapa peran kepemimpinan yang dibantu dengan referensi teori-teori kepemimpinan untuk mempertajam analisis peran kepemimpinan. Yang kedua, untuk mengetahui kekuatan daya saing, peneliti akan melakukan pendekatan dengan melakukan analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Dan selanjutnya, untuk bisa merumuskan atau merekomendasikan strategi yang sesuai, maka peneliti menggunakan pendekatan analisis SWOT. Berikut adalah kerangka penelitian. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, peneliti akan menggunakan desain penelitian, yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, yang kedua, metode pengumpulan datanya akan meliputi 3 hal. Yang pertama, melalui wawancara, observasi, dan juga dengan data internal perusahaan. Analisis yang dilakukan akan ada 3, yaitu analisis terhadap peran kepemimpinan, analisis daya saing terhadap lingkungan eksternal dan internal, serta analisis SWOT. Selanjutnya, peneliti juga akan memformulasikan usulan strategi yang tepat. Berikut adalah subjek penelitiannya. Peneliti akan melakukan wawancara secara internal dan juga akan melakukan wawancara secara eksternal. Berikut adalah metode analisis data. Untuk daya saing perusahaan, peneliti akan melakukan pendekatan dengan analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal akan dilakukan analisis PES, yaitu politik, ekonomi, sosial, culture, dan juga teknologi. Juga dilakukan strategi kompetitif terhadap perusahaan. Kemudian analisis internal akan dilakukan analisis terhadap sumber daya dan analisis terhadap kapabilitas perusahaan. Selanjutnya, untuk analisis terhadap peran kepemimpinan terhadap daya saing perusahaan akan dilakukan analisis eksternal dan juga akan dilakukan analisis internal terhadap peran kepemimpinan. Dan yang terakhir juga dilakukan analisis SWOT melalui diagram dan juga metrik SWOT untuk menentukan kekuatan, peluang, aspirasi, dan harapan perusahaan sehingga akan dapat menentukan strategi kepemimpinan yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan.
Akan dimulai dari seberapa daya saing yang dimiliki oleh perusahaan. Daya saing yang pertama akan dilakukan analisis terhadap lingkungan eksternal melalui pendekatan analisis PES dan juga analisis strategi kompetitif. Analisis PES didapat bahwa faktor lingkungan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga teknologi mendukung akan keberadaan bisnis Azure for Operator ini ada di Asia Pasifik. Salah satu contohnya untuk lingkungan politik di mana ada dukungan dari negara-negara Asia Pasifik terhadap digital teknologi. Hal ini tentunya memudahkan perizinan dan memudahkan semua aktivitas bisnis yang ada di Asia Pasifik. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di Asia Pasifik, kemudian keterbukaan masyarakat dan juga kemajuan teknologi sangat membantu keberadaan bisnis dari Azure for Operator di Asia Pasifik. Selanjutnya untuk analogi strategi kompetitif berfokus kepada pelanggan dan juga pesaing. Terhadap pelanggan, semua strateginya selalu berbasiskan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, dan juga terhadap pesaing, Microsoft Azure for Operator melakukan intelligence baik terhadap bisnis maupun produk intelligence. Selanjutnya untuk analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal ini terbagi dua, yaitu analisis sumber daya dan analisis kapabilitas. Analisis sumber daya yaitu berfokus pada sumber daya yang berwujud dan juga sumber daya yang tidak berwujud. Keduanya sama-sama memiliki faktor yang kuat untuk mendukung kesuksesan perusahaan ini. Contoh sumber daya yang berwujud seperti adanya kantor yang memenuhi standar, lab yang sangat mendukung terhadap riset, kemudian juga pendanaan yang cukup dari Microsoft Global, kemudian juga dukungan penuh terhadap riset dan juga development dari produk dan services yang ada. Kemudian dari sisi yang tidak berwujud seperti brand yang sudah terkenal dari Microsoft, reputasi yang baik, serta juga sistem dan juga budaya organisasi yang sudah cukup kuat yang dimiliki oleh Microsoft Global yang diturunkan kepada Microsoft Azure for Operator. Sementara untuk analisis kapabilitas, tentunya Microsoft Azure for Operator juga memiliki kualitas produk dan services yang terjaga serta yang mampu bersaing di pasar dan market yang ada. Selanjutnya untuk analisis peran kepemimpinan terhadap daya saing yang dimiliki oleh perusahaan. Ada dua yang kita lakukan. Yang pertama analisis terhadap eksternal dan analisis terhadap internal. Analisis terhadap eksternal tentunya berfokus juga terhadap lingkungan eksternal seperti terhadap pelanggan ataupun terhadap kompetitor. Salah satu contohnya yaitu peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, seperti bagaimana menetapkan strategi untuk akuisisi pasar, kemudian peran untuk menyampaikan informasi, bagaimana untuk menyampaikan informasi secara clear kepada pelanggan, dan juga peran kepemimpinan transformasional, bagaimana bisa menciptakan dan menjalankan visi jangka panjang untuk mencapai tujuan besar organisasi. Sementara analisis internal diketahui ada 5 peran kepemimpinan yang didapat. Yang pertama, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan-keputusan manajemen. Peran kepemimpinan terhadap sumber daya manusia, yaitu bagaimana pembentukan tim dan pengembangan tim. Kemudian dalam memberikan motivasi, bagaimana dilakukan coaching dan mentoring. Kemudian menyampaikan informasi, yaitu visi, misi, dan juga value dari perusahaan. Dan juga yang terakhir adalah peran kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan yang ada di perusahaan terus mencetak pemimpin-pemimpin baru yang berdaya saing. Kemudian untuk analisis SOAR, hal yang cukup signifikan yang perlu diperhatikan di sini adalah didapatkan hasil bahwa peran kepemimpinan di Microsoft Azure for Operator ini menjadi kunci dalam merumuskan dan menerapkan strategi untuk mencapai aspirasi perusahaan, baik dalam strategi strength and aspiration, baik dalam strategi strength and result, baik dalam strategi opportunity dan juga aspiration, baik dalam strategi opportunity dan juga result.
Berikut adalah identifikasi usulan strategi dari peneliti. Yang pertama, perusahaan harus terus memahami lingkungan eksternal, melakukan optimasi sumber daya internal. Perusahaan juga terus mengembangkan visi inspiratif, melakukan pengambilan keputusan secara strategis. Perusahaan terus memotivasi tim dan meningkatkan budaya kerja inovatif, serta melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal untuk memahami perubahan yang ada. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Ada 3 simpulan pada penelitian ini. Yang pertama, dari sisi analisis lingkungan eksternal menunjukkan bahwa kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi sangat mendukung keberadaan Microsoft Azure for Operator untuk terus berkembang. Khususnya dari bidang politik, diketahui bahwa regulasi negara-negara di Asia Pasifik sangat mendukung kebijakan digital teknologi. Yang kedua, analisis lingkungan internal yang menunjukkan bahwa Microsoft Azure for Operator memiliki kekuatan dari sisi sumber daya maupun kapabilitas untuk mendukung kesuksesan perusahaan ini. Selanjutnya yang ketiga, kepemimpinan memegang peranan kunci untuk keberhasilan organisasi menghadapi perubahan lingkungan baik dari sisi internal maupun eksternal. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya pengembangan kepemimpinan yang strategis, pengambilan keputusan yang tepat, komunikasi efektif yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan, kemudian pengembangan tim dan juga motivasi melalui coaching dan mentoring, melakukan analisis lingkungan eksternal khususnya terhadap pelanggan, dan yang terakhir adalah terus mendorong inovasi dan riset teknologi. Sekian dan terima kasih.